9 Maret 1942 merupakan akhir penjajahan Belanda di bumi Nusantara. Setelah mendapat gempuran dari tentara Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, Belanda mundur dari bumi Indonesia dan era penjajahan Jepang dimulai. Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima luluh lantak akibat bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. 3 hari berselang, 9 Agustus 1945, Amerika Serikat kembali menjatuhkan serangan bom atom di kota Nagasaki, Jepang. Sehingga pada 15 Agustus 1945, Jepang kalah telak dan menyerah kepada sekutu. Belanda tidak lagi berkuasa di bumi Indonesia. Jepang pun telah kalah dalam Perang Dunia. 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta Pusat, pukul 10 pagi, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka bukan berarti selesai, karena perjuangan selanjutnya adalah mempertahankan kemerdekaan. Ribuan rakyat Surabaya gugur dalam pertempuran 10 November 1945 yang dikenal sebagai Hari Pahlawan. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pertempuran Ambarawa berlangsung pada 26 Oktober sampai 15 Desember 1945. Pertempuran Medan Area berlangsung dari 10 Desember 1945 hingga 10 Desember 1946. Bandung Lautan Api 24 Maret 1946. Dan masih banyak pertempuran lainnya untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Ribuan pahlawan telah gugur, tapi semangat mereka tidak boleh terkubur. Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh 1000, tanah air jaya sakti. Takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri.
Saudaraku, mungkin hari ini kita tidak lagi menumpahkan darah, tapi apakah kita benar-benar telah merdeka? Sedangkan kita masih memiliki banyak hutang dan cicilan. Bahkan sebagian besar rakyat Indonesia kini terjerat riba. Negara Indonesia tercatat pada Juli 2022 masih memiliki hutang lebih dari 7.000 triliun besarnya. Apakah kita telah merdeka? Sedangkan umur kita habis hanya untuk membayar cicilan 10 tahun sampai 20 tahun lamanya. Apakah kita telah merdeka? Sedangkan hidup kita selalu dihantui oleh rasa takut, stres, dan tertekan setiap ada orang berjaket kulit hitam yang datang dan mengintai. Apakah kita telah merdeka? Sedangkan membayar lancar saja terkena bunga, bayar macet terkena denda, lunas dipercepat masih terkena penalti. Apakah kita telah merdeka? Padahal kita beragama. Agama-agama melarang praktik riba, tapi penganut agamanya justru menjalankan riba dengan tenangnya. Di dalam Islam, dosa riba bagikan dosa menzinai ibu kandung sendiri. Mengerjakan riba berarti menantang perang Allah dan Rasul-Nya. Riba itu haram, dan doa-doa akan tertolak karena makanan dan minuman dari yang haram. Apabila telah marak perzinaan dan praktik ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Hakim. Di akhir ayat Al-Baqarah 275, barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Saudaraku, jangan biarkan perjuangan para pahlawan sia-sia. Jangan biarkan perjuangan guru-guru kita sia-sia. Jangan biarkan perjalanan orang tua kita sia-sia. Kita harus benar-benar merdeka. Merdeka tanpa riba. Langsung saja kita mulai acara kita hari ini, Bapak Ibu, dengan opening statement ya dari perwakilan Dewan Pengawas Syariah. Wow, ya, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kami persilakan kepada Bapak Kiai Haji Asep. Kami persilakan. Aplaus yang lebih meriah lagi. Woo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin mitra PT BES yang saya banggakan, mohon izin saya mewakili dari
Dewan Syariah Nasional, CQ-nya untuk PT BES, saya sebagai Dewan Pengawas Syariah. Ada hal yang membahagiakan saya di pagi hari ini, karena saya bisa hadir langsung bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu semua. Ada titipan kepada saya 1 tahun yang lalu. PT BES dinyatakan sebagai perusahaan yang berkarakter syariah. Ya. PT BES berkarakter syariah. Dan ini pembeda dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak sama, tetapi statusnya berbeda. Nah, oleh karena itu, PT BES ini sudah berstatus perusahaan yang berkarakter syariah. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua ya yang telah bergabung di PT BES, dan tentunya ada yang harus saya sampaikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa ang takuna tijaratan ang tarodim minkum. Jadi kata Allah, jangan sekali-kali kamu sekalian memakan harta dengan cara batal. Kecuali, nah ini kecualinya. Kecuali kita mendapatkan harta itu melalui jalan berbisnis. Melalui jalan perniagaan yang dilakukan ridho sama ridho. Hadirin mitra yang saya banggakan, biasanya orang bertanya ridho atau tidak ridho itu di depan pemakaman. Apakah mayit ini akan diampuni oleh Bapak dan Ibu semua? Biasanya baru dijawab. Saya hari ini mau bertanya bukan di depan pemakaman, tapi di depan Bapak dan Ibu yang punya masa depan. Oh nih, ini adalah pengawasan saya sebagai DPS. Apakah Bapak dan Ibu ridho ada di PT BES? Apakah Bapak dan Ibu ridho bergabung di PT BES? Itu membebaskan saya sampai hari akhir ya. Membebaskan saya, jawaban Bapak dan Ibu, sampai hari akhir. Karena tugas saya mengawasi perjalanan PT BES, kalau nanti masuk kepada hal yang riba. Tetapi kita sudah semuanya sepakat, go berkah, no riba. Dan PT BES ini nggak hanya terbesar dan terbaik di Indonesia, Bapak Ibu. Hari ini kita juga kehadiran tamu dari saudara tetangga kita dari negara Brunei Darussalam. Berikan aplaus untuk teman-teman dari Brunei yang jauh-jauh hadir. Silahkan dibawa benderanya Tuan Ramli yang saat ini di Brunei Darussalam. Silahkan maju ke depan. Teman-teman dari Brunei maju ke depan, bawa bendera Brunei Darussalam. Saya bacakan ya, perayaan reward dari Brunei Darussalam. PT BES telah membagikan 110 motorcase, 31 unit mobil cash. Plus 6 unit Pajero cash, Big Pocket.
Surat Yasin, ada nggak di dalam surat Yasin, bacalah surat Yasin ini supaya urusan dipermudah? Nggak ada kan, tapi baginda Rasul menyampaikan. Surat Al-Mulk, ada nggak di dalam 30 ayat surat Al-Mulk itu disampaikan, bacalah 30 ayat ini supaya terhindar dari azab kubur? Nggak ada, tapi baginda Rasul menyampaikan. Tapi ada satu ayat Mas, yang ayat ini tersurat, yaitu tersampaikan langsung. Nah, kalau kita amalkan insya Allah dahsyat ini. Ya, apa Ustaz? Ini Al-Ghafir ayat 79 dan 80. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am. Allah yang menciptakan binatang ternak, litarkabu minha wa minha ta'kulun, untuk kalian kendarai dan kalian makan. Walakum fiha manafi'u wa litablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum. Dan di dalam binatang ternak tersebut ada manfaat lain, yaitu untuk menyampaikan hajat yang tersimpan di dalam hati. Wah, gimana caranya binatang ternak kok menyampaikan hajat dalam hati? Kira-kira gimana Mas? Kata beliau, caranya satu, dibeli dulu. Beli binatang, domba kek, ayam kek. Udahnya gimana Tat? Disembelih. Udahnya dagingnya dibagi-bagikan. Kurban. Jadi kalau kita kurban cuma setahun sekali, salah. Karena kurban setahun sekali itu adalah belajar kurban. Tapi praktek kurban itu setiap saat, setiap waktu. Sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Nanti malam saya juga pagi ini nyembelih 2 ekor domba. Nah, ketika kita nyembelih, Mas Randu juga nyembelih, nanti malam kita bagiin tuh ke orang-orang sekitar pondok gitu. Saya mulai melakukan ini itu sekitar 2-3 tahun yang lalu. Rutin tiap hari Jumat, malam Jumat kita nyembelih domba, terus dagingnya kita bagi-bagiin ke orang miskin, anak yatim. Itu luar biasa sekali, dahsyat. Nyembelih binatang ini itu adalah satu kegiatan yang dicintai Allah, bukan dari zaman baginda Rasul, tapi dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam mau nikahin anaknya ini, disuruh kurban anaknya. Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad, itu kita disuruh untuk SAW, kita untuk nyembelih binatang ternak. Jadi teman-teman nih yang lagi stuck nih, bisnisku kok nggak maju-maju nih, terus mau lunasin utang kok susah banget gitu ya, coba sisihin duit, beli ayam 10 ekor, 20 ekor, 50 ekor, atau beli domba 1 ekor, udahnya disembelih. Sambil melihat darah itu mengalir, hati mengucapkan hajat kepada Allah. Ya Allah, lunasilah hutang-hutangku. Ya Allah, apa gitu ya, sembelih. Nyembelih sendiri ya? Kalau bisa nyembelih sendiri, itu insya Allah teman-teman semuanya, Allah akan menolong ngelunasin hutang semuanya. Nggak usah itu sedekah nitip-nitip ke siapa, nggak usah nitip-nitip ke doa, lakukan sendiri. Surat Yasin, ada nggak di dalam surat Yasin, bacalah surat Yasin ini supaya urusan dipermudah? Nggak ada kan, tapi baginda Rasul menyampaikan. Surat Al-Mulk, ada nggak di dalam 30 ayat surat Al-Mulk itu disampaikan, bacalah 30 ayat ini supaya terhindar dari azab kubur? Nggak ada, tapi baginda Rasul menyampaikan. Tapi ada satu ayat Mas, yang ayat ini tersurat, yaitu tersampaikan langsung. Nah, kalau kita amalkan insya Allah dahsyat ini. Ya, apa Ustaz? Ini Al-Ghafir ayat 79 dan 80. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am. Allah yang menciptakan binatang ternak, litarkabu minha wa minha ta'kulun, untuk kalian kendarai dan kalian makan. Walakum fiha manafi'u wa litablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum. Dan di dalam binatang ternak tersebut ada manfaat lain, yaitu untuk menyampaikan hajat yang tersimpan di dalam hati. Wah, gimana caranya binatang ternak kok menyampaikan hajat dalam hati? Kira-kira gimana Mas? Kata beliau, caranya satu, dibeli dulu. Beli binatang, domba kek, ayam kek. Udahnya gimana Tat? Disembelih. Udahnya dagingnya dibagi-bagikan. Kurban. Jadi kalau kita kurban cuma setahun sekali, salah. Karena kurban setahun sekali itu adalah belajar kurban. Tapi praktek kurban itu setiap saat, setiap waktu. Sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Nanti malam saya juga pagi ini nyembelih 2 ekor domba. Nah, ketika kita nyembelih, Mas Randu juga nyembelih, nanti malam kita bagiin tuh ke orang-orang sekitar pondok gitu. Saya mulai melakukan ini itu sekitar 2-3 tahun yang lalu. Rutin tiap hari Jumat, malam Jumat kita nyembelih domba, terus dagingnya kita bagi-bagiin ke orang miskin, anak yatim. Itu luar biasa sekali, dahsyat. Nyembelih binatang ini
itu adalah satu kegiatan yang dicintai Allah, bukan dari zaman baginda Rasul, tapi dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam mau nikahin anaknya ini, disuruh kurban anaknya. Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad, itu kita disuruh untuk SAW, kita untuk nyembelih binatang ternak. Jadi teman-teman nih yang lagi stuck nih, bisnisku kok nggak maju-maju nih, terus mau lunasin utang kok susah banget gitu ya, coba sisihin duit, beli ayam 10 ekor, 20 ekor, 50 ekor, atau beli domba 1 ekor, udahnya disembelih, sambil melihat darah itu mengalir, hati mengucapkan hajat kepada Allah. Ya Allah, lunasilah hutang-hutangku. Ya Allah, apa gitu ya, sembelih. Nyembelih sendiri ya? Nyembelih. Kalau bisa nyembelih sendiri, itu insya Allah teman-teman semuanya, Allah akan menolong ngelunasin hutang semuanya. Nggak usah itu sedekah nitip-nitip ke siapa, nggak usah nitip-nitip ke doa, lakukan sendiri. Ya, beli binatang, beli domba, beli ayam, sembelih, bagi-bagiin. Oh, itu luar biasa, saya rasakan sendiri. Ayam dulu bro. Ayam dulu. Boleh, nggak ada masalah. Karena Lele juga nggak apa-apa. Nyembelihnya gimana lele? Bisa. Iya. Ayam boleh tuh, karena nggak semua orang suka kambing ya. Kalau ayam insya Allah semua orang kemakan lah. Nah ini mas, saya pengen tahu ini apa nih mas? Kopi Stamina Tria dewasa. Kopi Stamina. Ini dari ini usaha dari mas Uke. Betul. Namanya Econax dan Ecomax. Ini masya Allah nih mas, ini produk ini untuk kecantikan, untuk kulit. Jadi ini best seller banget ini. Mulai merasakan ada kerut-kerutan di wajah, terus pengen wajahnya lebih cerah ya, karena dia kandungan kolagennya itu 5.300 mg. Cantik dari Ya, dalam berarti. betul. Nah ini LVN Kalsi, ini untuk susu kecerdasan anak. Ini untuk anak-anak kita yang pengen cepat ngapalin Al-Quran, ingatannya tajam, insya Allah. Nambah daya ingat mas ya? Iya betul. Ini untuk pelangsing, Nah, namanya juga slim. bro. Ini sudah kita ekspor nih ke Brunei, ke Malaysia. Ini laku banget kemarin pas pandemi. Ya, mereka sampai kontainer-kontaineran. Soalnya yang positif minum ini 3 hari tiba-tiba di apa tuh namanya? Antigen. Di antigen negatif. Iya. Cuma 2 hari 3 hari lah. Yang positif 3 hari. Pro ini mas. Iya, Hubspro, Bimax. Kayak Kopiko ini bagus untuk yang kolesterol. Dan sebenarnya produk saya masih banyak banget. Ada ratusan produk yang lain, cuman nggak muat. Kita jualan kosmetik juga. Kosmetiknya nggak kita keluarin ya, karena banyak banget. Ada skincare LVN, Lapanea Secret sekarang mereknya. Itu ada day cream, night cream, serum siang, serum malam, peeling lotion, terus ada micellar water, ada body serum, ada sabun, macam-macam lah, banyak sekali. Ada parfum-parfum juga. Itu tadi kita belajar sama beliau, ternyata dari nol nih guys ya, dari nol, Dari minus, Mas. dari minus, Mas. Dari jalan kaki. Dari jalan kaki, Mas. Dari minus, dan sekarang alhamdulillah beliau Dari numpang. sukses ini guys ya, masya Allah. Itu tadi rahasianya. Terima kasih banyak Mas Febri dan Mas Randu. Kita udah diizinin silaturahmi ke sini. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi panjang terus ya. Amin. Jangan lupa ya, yang punya kenalan anak yatim yang mau disekolahkan sama saya, boleh nanti hubungin sama mas saya sama Mas Vicky ya. Nah, Boleh ya. nanti bisa dikenalin sama kita. Ya nanti tiket pesawatnya pun kita tanggung, kita biayain. Buat kalian langsung aja follow Instagramnya Mas Febri di sini di bawah ini, dan juga Mas Randu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.